Selanjutnya kita kepikiran satu model bisnis bahwa saat itu kita udah di blacklist dari tempat produksi kain baik di Bandung, Jakarta. Nama kita udah terkenal di sana bahwa wah jangan tuh mereka gagal bayar, terus udah terkenal bahwa terancam bangkrut perusahaan yang sempat naik kenceng, brandnya kenceng juga terancam bangkrut atau udah diisukan bangkrut juga. Akhirnya saya kepikiran satu cara. Waktu itu kita emang bodoh banget sih sebenarnya, bahwa sebenarnya kan kalau bisnis garment itu kain sisa 40 cm bahkan 30 cm aja itu masih bisa dimanfaatin dan itu cost. Nah, saya lihat bahwa wah ini saya paham nih kesalahannya ada di mana. Ternyata kesalahan pertama dari minusnya Cover Super itu adalah terlalu banyak kain yang dijual, terlalu banyak jenis kain yang dijual. Jadi jenis kain itu kita dulu ada hampir 127 macam. Kalau kita sekarang lihat kan Cover Super mungkin maksimal cuma 7 macam kainnya, warna covernya. Dulu ada 127 macam. Terus akhirnya saya minta kepala produksi untuk menghitung semua sisa kain kita, baik yang sisa 1 meter, sisa setengah meter, dihitung semuanya. Saya telepon Jakarta, kamu mau nggak utangnya kurang gitu ini kan. Saya kepikiran bahwa satu hal, kalau kita balikin kain itu ke Jakarta, mereka bisa jual itu eceran. Tapi kalau itu kain masih di Jogja, kita nggak bisa jual itu eceran karena kita nggak ada waktu buat itu. Karena kan tagihan tiap hari datang ditagih terus, sampai ingat banget dulu keuangan saya tuh resign milih dia intinya melihat bahwa Cover Super itu nggak punya masa depan, terus dia milih kerja di kelurahan. Gila nih. Terus saya akhirnya di WA sama komisaris saya bahwa nih lihat nih Cover Super ditinggalin nih, rela dia ke kelurahan. Ya intinya gara-gara minus itu. Dia tadinya keuangan, akunting. Ya cuman mungkin kalau dia ngelihat sekarang ya nyesel juga ninggalin ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu yang namanya perjalanan. Nah, dari kain itu ternyata ada sekitar duit mungkin 330 jutaan dari sisa kain yang 1 meter, 2 meter kan udah nggak bisa kita bikin cover. Kita minimal tuh 25 yard untuk bikin satu cover mobil tuh 25 yard. Akhirnya kain kita kosongin semua, kita balikin ke Jakarta. Saya ngomong bahwa kamu mau saya bayar ya, kalau kamu mau saya bayar ini ada sisa kain silahkan dijual eceran, tapi kalau kamu nggak mau saya bayar dan nunggu terlalu lama ya udah nunggu aja. Oh ya mau, intinya dia mau gitu. Akhirnya kita balikin semua 330 juta. Masih gede angkanya, masih 3 miliaran waktu itu. Angka Cover Super. Gila nih, 300 juta itu cuma 10%-nya, ibaratnya kayak gitu. 300 juta itu cuma 10%-nya. Nah, terus kita ngitung-ngitung lagi bahwa ini kita udah kehilangan yang namanya kepercayaan sama supplier kain. Kita udah nggak dapat lagi kepercayaan, kita udah nggak dapat suplai barang. Akhirnya kita pakai nama samaran. Waktu itu saya minta kepala produksi saya buat, Mas pokoknya cari cara pakai nama samaran, kita mau jadi dropship dulu. Jadi kita dropshipping tuh kita nggak nyetok kain, terus kain itu cover itu kita ambil ke tempat lain, kita rebrand pakai brand kita. Nah itu kan yang dilakukan Unilever sebenarnya kayak gitu. Mereka ngakuisisi pabrik, mereka punya brandnya punya Unilever. Terus nanti kalau pabriknya ternyata nggak mencapai target kualitas yang disepakati, Unilever berhak untuk ganti pabrik. Nah, kita pakai cara itu, kain udah kita kembaliin, karyawan masih 300-an. Akhirnya ingat banget saya sekitar tanggal 15 bulannya, kalau nggak salah Mei 15 Mei 2017 kita declare bahwa kita akan melakukan pemutusan kontrak kerja. Itu ingat banget itu hal yang saya janji dalam hidup saya, bahwa saya nggak akan ngulangin itu lagi, bahwa nggak akan mutus rezeki orang. Ya gimana ya, kita udah tawarin bersama bahwa ini perusahaan nggak mungkin bertahan kalau orangnya segini, kalaupun bertahan mungkin gajiannya 3 bulan sekali. Kita bilang kayak gitu. Akhirnya hampir sekitar 200-an orang putus kerja. Ya udah mereka pergi kemana-mana. Intinya dari 300 itu, dari
sisa orang yang ada itu cuma sisa 15 orang. Dari situ cuma sisa 15 orang. Perusahaan yang tadinya gede banget cuma sisa 15 orang. Terus produksi kosong, nggak ada produksi sama sekali. Kita kehilangan tempat produksi juga. Ya, lumayan waktu itu kita hampir ngehemat tiap bulannya, hampir ada mungkin sekitar 150 jutaan kita hemat dari pemutusan kontrak karyawan tersebut, kontrak tim tersebut. Terus saya hitung juga bahwa ini kontrakan ini berapa tiap tahunnya. Oh, tiap tahunnya ternyata 70 juta, overheadnya berapa, listrik dan lain-lain. Oke, fix kita nggak boleh di sini, kita pindah. Akhirnya pindah ke tempat produksi pertama Cover Super yang ternyata masih disewa. Jadi kita saat itu masih ada beban sewa sama intinya masih kita bayar. Kita balik ke situ terus udah sip, kita start from zero. Waktu itu 5 orang resign lagi, jadi tinggal sisa 10 orang. Jadi emang bener-bener dari 300 itu ya tinggal tinggal 10 itu gitu. Kita udah pindah ke kantor yang paling kecil waktu itu dulu. Kalau kita tahu kan Basecamp ini sebulan tuh hampir sewanya aja 40 juta, belum listrik, air dan lain-lain, itu mungkin hampir sekitar 60 juta per bulan waktu itu, atau sekitar mungkin let's say kita bilang sampai 100 jutaan setiap bulan. Nah, Cover Super waktu itu jalan kabupaten, overhead sekitar mungkin 30-40 juta per bulan, udah ditambah makan dan lain-lain. Bahkan kita aja uang segitu kesusahan waktu itu gara-gara minusnya terlalu besar, jadi neraca itu udah nggak balance. Jujur pencerahan itu datang saat kita ada di kantor terakhir, bahwa kita statement udah mau ditutup, bertahan atau enggak bertahan, oke, siap ditutup apapun yang terjadi. Cuman waktu itu saya sama Mas Johan, partner saya ini, masih yang kekeh, enggak, ini kesalahannya cuma satu, enggak tertib manajemen keuangan, enggak tertib manajemen production, terus secara salary itu enggak sehat, secara gaji udah enggak sehat gitu, kayak gitu. Nah, terus pokoknya ini tarian kita terakhir, berhasil atau enggak. Kalau gagal, oke sip, kita tutup semuanya. Kalau misalnya ini berhasil, ya berarti intinya Tuhan masih masih percaya sama kita buat nerusin hal ini. Nakula, saya udah yang bingung banget kok, kita nyicil hampir per hari itu 5-6 juta kita cicil terus tiap hari. Kadang ngasih 20-30 juta juga tiap harinya supaya cepat lunas. Waktu itu utangnya harus ngapain lagi nih, kayaknya semua cara udah dilakukan. Itu jujur, kalau teman-teman semua waktu itu tahu yang saya rasakan, jadi saya benar-benar rasain bahwa wah gila nih, atau mendingan jadi orang gila aja ya. Orang gila tuh kayak nggak punya utang gitu. Ini aja kayak ya waras ini ya masih sempat hai sebenarnya gitu, tapi ya utangnya setumpuk segitu kayak gitu. Nah, ada diskusi menarik saat saya di rumah, bahwa saya cerita sama kakak saya waktu itu, gimana ya kok kok Cover Super kayak gini terus, kok tiba-tiba ada tagihan kaget minus, kok ada tagihan kaget tiba-tiba ditagih sama sini, ini sebenarnya neracanya balance atau enggak. Akhirnya waktu itu kakak saya nolongin saya ya. Jadi nolongin itu dalam artian kita nggak punya orang yang paham dan jago di keuangan. Itu waktu itu saya ngakui banget, pertama kita nggak punya orang yang paham atau jago di keuangan. Yang kedua adalah kita nggak punya orang yang jago dan paham di production. Itu waktu itu ada dua hal ini yang sebenarnya bikin minus, terutama di keuangan, karena nggak ada yang jagain. Nah, akhirnya kakak saya masuk join di Cover Super. Itu niatnya sebenarnya bantuin juga ya, tapi karena saya lihat kinerjanya bagus, akhirnya dengan segala negosiasi dia mau bertahan sampai sekarang. Ya saya bersyukur banget. Waktu itu dia manggil temennya lagi, intinya ada sekitar 3 orang keuangan. Waktu itu kita audit dulu, jadi ini nanti jadi pelajaran buat teman-teman. Untuk menyelesaikan perusahaan yang minus itu sebenarnya tinggal kita pakai saat kita udah jago di marketing atau saat kita udah jago di sales,
saatnya melengkapi bagian keuangan sama bagian production, hal-hal kayak gitu aja, bagian quality control. Nah, kakak saya masuk buka semua data bahwa gila nih, ini sebenarnya utangnya segini nih. Angka aslinya kebuka. Angka aslinya tuh nggak makin kecil tapi makin gede ternyata. Kebuka, intinya bahwa cut semua hal yang itu benar-benar nggak menghasilkan, bahkan sampai orang yang nggak menghasilkan aja kita cut waktu itu. Benar-benar kita nggak mau ada liabilitas di dalam perusahaan, kita nggak mau ada beban di dalam perusahaan. Terus yang kedua, sewa kita bayar tiap bulan. Dia tadinya minta tiap 2 tahun sekali. Kita akhirnya negosiasi tiap bulan bahwa kondisi perusahaan benar-benar lagi nggak bagus. Akhirnya negosiasi mau, terus saya negosiasi ke supplier, saya negosiasi ke jasa pengiriman, saya negosiasi ke partner-partner cover super yang lain untuk dibayar secara harian, dicicil secara harian, itu kayak gitu. Dan ternyata tadinya mereka nggak mau bahwa ngejar-ngejar terus, ayolah bayar, cuman ya kita jujur aja sama kondisi perusahaan kita, bahwa kondisi perusahaan kita benar-benar emang lagi nggak bagus saat itu. Terus tadinya cover super itu terkenal promo, keluar satu aturan bahwa promo itu nggak boleh ada lagi, dan emang ternyata nggak ada promo, ya customer beli aja gitu. Dulu mungkin promo itu bisa budgetnya sampai 50 sampai 100 ribu. Akhirnya promo kita ilangin, potongan harga kita ilangin, bonus tim kita potong juga waktu itu, jadi lebih lebih logis, karena waktu itu emang bonusnya nggak logis gitu, bonusnya benar-benar nggak masuk gitu. Saya ingat banget waktu itu, kalau nggak salah saya pinjem asetnya kakak saya juga, saya ambil ke bank Bank BRI juga waktu itu, tapi ya pakai nama kakak saya yang satunya, karena udah nih, saya mau tell the truth sebenarnya. Ini yang nggak pernah saya ceritain satu hal, bahwa saya pinjem ke bank tak buat ngelunasin utang, terus saya jangka panjangin lagi, kalau bank kan bisa sampai 1,5 tahun intinya. Terus mungkin bunganya cuma berapa persen. Nah, ini saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa sebenarnya, karena emang saya cuma dikasih waktu itu supaya mas pokoknya seminggu 300 juta mas, terserah gimana. Dan ini gimana caranya kita baginya, udah konslet itu, neraca keuangan itu udah konslet waktu itu. 300 saya turunin, aset kos-kosan sama rumah saya jaminin pokoknya dengan segala surat perjanjiannya. Intinya saya kalau misalnya ini sampai nggak bisa kebayar, aset saya yang ada di kota lain buat ganti itu gitu. Terus akhirnya pokoknya saya minta gaji berapa juta waktu itu. Nah, gaji ini tak buat nyicil utang yang saya ngambil ke bank. Jadi sebenarnya kayak gitu. Enaknya kan kalau si bank ini bisa dicicil tiap bulan. Kalau yang supplier ini harus dicicil mingguan. Jadi udah konslet neraca keuangan. Akhirnya kayak gitu. Terus ada stok mati juga ternyata, stok opnam ya, enggak, lebih ke stok mati, dead stock. Waktu itu dead stock itu adalah kita pernah gila-gilaan waktu itu kain, kita buat cover mobil, hampir ada sekitar 300 cover mobil Taroko. Ternyata kalau diuangin waktu itu 300-an juta. Kita jual waktu itu setengah harga doang, 300 juta setengah harga doang. Akhirnya jadi sekitar 150 jutaan, ya lumayan tuh buat bayar juga, sampai pokoknya stok kantor itu benar-benar kosong, nggak ada stok sama sekali. Akhirnya kita malah menemukan model bisnis baru, kita ganti model bisnisnya, karena kita nggak paham di production, kita nggak paham di operation. Akhirnya kita pakai shadow, waktu itu kita beli ke kompetitor kita beli cover ke kompetitor kita, pakai nama samaran. Terus akhirnya setelah kok rame banget kayak gitu, akhirnya kita jujur bahwa ya kita ini cover super kayak gitu. Kaget mereka, serius mas, kenapa mas, apa yang terjadi gitu maksudnya. Ya mas, kita kemarin emang benar-benar terancam bangkrut, nggak bisa yang survive lagi, nggak bisa bertahan lagi. Terus akhirnya saat itu malah yaudah mas, saya bantu produksi. Ya itu satu pertolongan juga sebenarnya dari kita nyoba beberapa hal. Jadi sebenarnya nggak simple buat
nutup minus ini waktu itu saya masih 19 tahun, nggak paham yang namanya ilmu keuangan itu gimana, nggak paham yang namanya apa yang akan terjadi kalau utangnya segitu. Waktu itu emang utangnya gede juga, gede banget. Sampai kalau nggak salah saya jualan produk apa itu dapat keuntungan 100 juta, saya tutup ke situ, saya tutup ke Cover Super juga. Alhamdulillah 2018 akhir Desember 2019 awal kalau nggak salah kita BEP itu break even point, jadi kondisinya netral 0. Beberapa poin itu adalah yang pertama, teman-teman nggak usah malu bahwa teman-teman tuh punya hutang, teman-teman berhutang. Jadi orang nggak usah jaim, terlalu jaim tuh bahaya. Mending kita prinsipnya di sini ya orang gila gitu. Orang gila itu apa? Orang gila kalau jatuh nggak disyukurin, kalau berhasil ya pantas dia gila. Gini loh prinsipnya. Kalau saya prinsip hidupnya adalah berbahaya kelihatan perfect, sangat berbahaya kelihatan sempurna. Karena sekali kita jatuh, yang ngecaci maki banyak. Tapi kalau kita emang gila, hal-hal yang kita lakuin kadang nggak masuk akal. Kalau kita jatuh gimana? Oh ya normal, dia kayak gitu, nggak masuk akal apa yang dilakuin. Nah, yang pertama jangan terlalu jaga image itu penting banget. Akuin bahwa ya memang perusahaan nggak bisa bayar gitu. Tell the truth apa yang terjadi. Kita terlalu jaim, kita terlalu jaga image, yang ada nanti kita akan pusing sendiri. Ya, itu kayak gitu. Jaim. Terus yang kedua, sebagai pimpinan jangan terlalu hedon hidupnya, apalagi kalau perusahaannya punya utang. Bayar dulu utangnya baru hedon hidupnya. Jangan kebalik. Jangan utang buat hidup hedon. Hati-hati ya. Mayoritas yang saya lihat adalah orang yang udah lama kaya, dia nggak siap jatuh. Jadi gimana itu? Prinsipnya adalah kebutuhan saat dia kaya itu, misalnya kebutuhannya 10. Saat dia jatuh, kebutuhannya 10, nggak bisa dia kebutuhannya 1. Ada satu poin penting, ini yang perlu teman-teman tahu. Saya tadi lupa buat ceritain. Waktu itu saya balik dari Jakarta, meeting, intinya ketemu banyak supplier, saya minta negosiasi, saya kumpulin di suatu tempat. Di bandara saya bawain makanan buat ibu saya. Ya iseng aja waktu itu, tak bawain coklat, tak bawain makanan-makanan. Kalau di bandara itu kan ada, kalau kita di Terminal 3 tuh kayak coklat-coklat luar negeri kayak gitu kan. Itu pertama kali saya ngasih sesuatu ke ibu saya. Ini termasuk mungkin 90% kesuksesan dari sini ya, utang Cover Super itu selesai ya. Orang tua jadi lebih perhatian sama saya jadi lebih perhatian sama orang tua. Doa kita itu match, bener-bener yang namanya gila nih kok jadi gampang banget. Serius, ini teman-teman kalau yang nanti nonton video ini perlu tahu bahwa ridho Allah, ridho Tuhan itu ada pada ridho orang tua. Saya percaya banget hal itu. Ternyata hal-hal kayak gitu bikin mempermudah gerak saya, bikin mempermudah gerak perusahaan yang waktu itu saya handle juga. Buat pengusaha yang punya utang, nggak usah takut buat mengakui bahwa kalian semua punya hutang. Nggak usah terlalu jaim untuk ngakuin, untuk minta tolong, untuk share ke tim. Buat teman-teman yang nonton video ini, terutama teman-teman anak-anak muda, silahkan mulai tentukan jalan hidup kalian. Jangan hidup terlalu enak, hidup terlalu nyaman itu bakal matiin kreativitas kalian. Jangan takut hidup susah, jangan hidup cuma nyari enaknya doang. Silahkan belajar bijak dari yang namanya kehidupan. Buat teman-teman yang mau tanya, silahkan monggo tanya, bisa komen di bawah video ini, nanti bisa dijawab sama teman saya yang lain gitu ya. Kalau saya kayaknya jarang banget nge-share hal-hal kayak gini dan nggak terlalu senang sebenarnya di kamera, tapi it's okay lah teman-teman yang minta. Intinya ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, nanti kalau saya ada waktu, tapi saya nggak janji akan saya jawab satu-satu. Thank you. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.